Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi bimbingan konseling tentang jenis-jenis bimbingan konseling. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angelika Tesalonika Kamu, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nama saya Kristiani, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Ruang Murid Kristus, program studi teologi. Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Gabriela Magdalena Pola, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Ruang Murid Kristus, program studi Pendidikan Agama Kristen, semester 4. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pengertian. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis pelayanan. Nah, bimbingan konseling memiliki beberapa jenis yang berbeda. Jadi memang bukan hanya dalam ranah pendidikan saja, sehingga konselor dalam kepakaran bimbingan konseling pun dapat melakukan berbagai jenis konsultasi, misalnya pengembangan diri, karir, kehidupan pribadi, dan sebagainya. Tentunya semua jenis bimbingan konseling akan merujuk pada fungsi dan tujuan bimbingan konseling secara umum, misalnya untuk pengembangan diri, karir, pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu bimbingan pendidikan. Bimbingan yang pertama akan ada dalam ranah pendidikan. Jenis ini tentunya menjadi jenis umum yang banyak diketahui oleh masyarakat, karena setiap sekolah seringkali memiliki guru BK untuk membantu mengembangkan karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam bimbingan pendidikan, bimbingan yang akan diberikan berfokus untuk perkembangan peserta didik. Misalnya, yang paling banyak diketahui adalah bimbingan dan konsultasi untuk perkuliahan. Guru BK biasanya akan meriset pengetahuan dan kemampuan peserta didik, lalu akhirnya akan diarahkan pada jurusan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Guru BK pun biasanya membantu peserta didik yang mengalami permasalahan di sekolahnya. Yang kedua adalah bimbingan pribadi. Jenis ini adalah bimbingan yang diberikan akan berfokus pada kehidupan pribadi seseorang. Misalnya, yang berkaitan dengan kehidupan sosial, gaya hidup, perspektif diri, motivasi diri, moral, agama, dan sebagainya. Bimbingan pribadi ini biasanya dimaksudkan untuk pengembangan karakter yang bersifat individual. Biasanya, dalam sekolah pun terdapat beberapa siswa yang seringkali mengalami permasalahan pribadi, baik terkait motivasi, keluarga, dan sebagainya. Kita sebagai konselor atau guru BK memiliki tanggung jawab untuk membantu siswa tersebut agar keluar dari permasalahannya. Guru BK pun membantu siswa agar lebih memahami dirinya sendiri. Kita masuk bagian yang terakhir adalah bimbingan pekerjaan. Nah, guru BK di setiap sekolah pun bukan hanya memberikan konsultasi untuk pendidikan dan perkuliahan saja, namun terdapat pula bimbingan untuk karir dan pekerjaan, karena telah banyak pula siswa yang memutuskan untuk langsung bekerja setelah lulus sekolah. Bimbingan pekerjaan ini muncul pada tahun 1908 yang diperkenalkan oleh Frank Person di Amerika Serikat. Bimbingan ini difokuskan untuk kaula muda yang akan turun ke dunia kerja. Nah, konsep bimbingan pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengombinasikan hasil analisis pada pribadi masing-masing individual dan analisis di dunia kerja. Nah, pada saat ini kita masuk pada materi tentang jenis layanan bimbingan konseling. Nah, selain jenis-jenis yang berbeda, bimbingan konseling juga menawarkan jenis-jenis layanan yang berbeda. Di setiap layanan pun memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Dan ini ada beberapa jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama, layanan mediasi, di mana layanan mediasi ini merupakan layanan yang membantu siswa atau peserta didik saat mengalami permasalahan. Nah,
Permasalahan yang biasanya difokuskan adalah antara peserta didik. Misalnya, ketika satu peserta didik mengalami permasalahan dengan peserta didik lainnya, maka guru bimbingan konseling atau BK atau konselor pun memiliki peran untuk turut menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, layanan orientasi, di mana layanan ini berfokus untuk peserta didik baru. Biasanya, guru bimbingan konseling atau konselor membantu peserta didik dalam mengenal lingkungan baru di sekolah, sehingga para peserta didik mampu beradaptasi dengan cukup baik di sekolah. Sama halnya seperti bimbingan lainnya, bimbingan konseling ini terdapat beberapa jenis dan layanan. Setiap jenis bimbingan konseling memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda seperti yang dapat kita lihat. Kita masuk dalam 4 bidang bimbingan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan akademik. Bidang bimbingan konseling yang pertama berkaitan dengan akademik. Konselor atau guru BK berusaha untuk membantu para individu atau klien dalam menghadapi masalah-masalah akademik. Contohnya untuk bidang bimbingan akademik ini adalah pengenalan kurikulum kepada peserta didik, pemilihan jurusan atau konsentrasi jurusan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, cara belajar yang baik bagi peserta didik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bimbingan sosial pribadi. Bidang bimbingan sosial pribadi merupakan bimbingan yang dilakukan tenaga pendidik untuk dapat membantu para peserta didik dalam upaya memecahkan masalah yang dialami oleh peserta didik. Misalnya untuk bimbingan sosial pribadi adalah masalah terhadap sesama teman, tenaga pengajar, staf, dan lain sebagainya. Pemahaman sifat yang dilakukan oleh tenaga pendidik ini secara tidak langsung akan menunjuk kemampuan diri, penyesuaian diri peserta didik dengan lingkungan pendidikan dan juga dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Yang ketiga yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir dalam bimbingan konseling dilakukan agar dapat membantu individu atau peserta didik dalam melakukan perencanaan pengembangan dan pemecahan masalah-masalah karir yang dialaminya. Misalnya seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas kerja kepada individu yang bersangkutan atau pemahaman kondisi dan juga kemampuan pemahaman terhadap dirinya sendiri sehingga ditemukan passion yang tepat. Dan yang keempat yaitu bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga menjadi bidang dalam bimbingan konseling yang harus ada. Sebab keluarga ini menjadi upaya konselor untuk memberikan bantuan kepada para individu sebagai seorang pemimpin atau anggota keluarga agar ke depan individu tersebut mampu untuk menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis. Puji Tuhan, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.